Selamat malam umat Kristiani dimanapun berada. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan hadirat-Nya. Kita bersyukur atas segala kasih-Nya Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kita. Terbukti hingga pada malam hari ini Tuhan boleh beserta akan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk kita boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk kita boleh mengambil waktu bersama dengan Tuhan untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala cintanya Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Nya Tuhan yang menyempurnakan akan setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, bila kami boleh bertumbuh dan subur di dalam Engkau Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui siaran radio. Tuhan yang berkati akan kehidupan mereka. Bila Tuhan yang boleh bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Bapa yang di surga, ampuni setiap salah dan dosa kami. Layakan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini terambil dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat 6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita boleh mampu melakukannya, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tema dari perenungan kita pada malam hari ini yaitu, jangan takut, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sekali lagi, tema dari perenungan kita pada malam hari ini yaitu Tuhan Allahmu menyertai engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini, dalam bacaan kita pada hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh muda yang bernama Yosua. Yosua adalah seorang anak muda yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Kita tahu saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang susah diatur dan bangsa yang seringkali berubah setia kepada Tuhan. Mereka sering tidak taat di hadapannya Tuhan, dan di satu sisi Tuhan menjanjikan mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka menduduki tanah Kanaan, saudara, mereka tidak terima begitu saja, di mana mereka harus melewati yang namanya perjalanan panjang. Itu di mana mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kita tahu bahwa 40 tahun bukanlah waktu yang pendek, adalah waktu yang sangat panjang yang boleh harus mereka lewati di dalam kehidupan mereka. Yosua yang menggantikan Musa di sini kembali diingatkan supaya dia
menjadi pribadi yang tetap kuat dan tetap teguhkan hatinya untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-6 di situ, jelas di ayat yang ke-6 tadi di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di situ memiliki arti dan maksud yang mendalam, di mana yaitu supaya Yosua tetap kokoh dan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kita lihat di ayat yang ke-7 juga, saudara, di situ Yosua harus bertindak dengan cermat, dengan tidak ceroboh dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Kita lihat di ayat yang ke-8, yaitu di mana Yosua diingatkan supaya tidak melupakan ajaran dalam kitab Taurat Musa. Kita lihat juga di ayat ke-9 di situ. Di situ firman Tuhan diulang lagi tentang betapa pentingnya seorang Yosua untuk tetap kuat dan teguhkan hatinya dalam menghadapi situasi yang sulit, saudara. Di sini Yosua tidak boleh menjadi pribadi yang kecut dan tawar hati, yang merasa bahwa dia sendiri di situ. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita melangkah dalam kehidupan ini, ketika kita meninggalkan hari-hari yang sudah kita lalui dan kita boleh ada di hari yang baru, di tahun yang baru, kita percaya bahwa itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang yang merasa bisa di luarnya Tuhan, merasa mampu melakukan segala sesuatu di luarnya Tuhan. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang dimana kita boleh betul-betul berpatokan kepada Tuhan, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Di sini jelas ketika seorang Yosua berpegang teguh kepada Tuhan, dia berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan, maka penyertaan Tuhan untuk Yosua adalah sempurna di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi pribadi yang tetap kuat dan teguhkan hati dalam Tuhan Yesus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan di dalam kehidupan kita. Memang sesuatu yang tidak gampang ketika kita diembankan sesuatu tugas, apakah itu sebagai seorang pelayan atau apapun itu. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah embankan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang mulia, yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Sama dengan Yosua, Yosua adalah seorang pemuda yang sungguh memiliki pengalaman yang mungkin tidak sebanyak seperti Musa, tetapi di sini Yosua diteguhkan lagi oleh Tuhan untuk tidak menjadi orang yang kecut hati, tidak tawar hati, dan dia menjadi pribadi yang teguhkan hatinya di hadapan Tuhan, bahwa jikalau Tuhan yang memilih dia, jikalau Tuhan yang meneguhkan dia, maka seperti apapun keadaannya, dia akan tetap melangkah. Dia akan tetap menjadi pemimpin yang luar biasa di hadapan bangsa Israel, di hadapannya Tuhan. Dan dia menjadi orang yang mampu, yang Tuhan mampukan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di sini yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, yang harus kita lihat bahwa kita jangan menjadi pribadi yang takut. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang akan menyertai kita, Dia Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara di sepanjang kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan hal-hal seperti itu, maka biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Intinya adalah kita melakukan bagian kita, maka kita percaya bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah kehabisan cara untuk menolong akan kehidupan kita. Biarlah pada malam hari ini kita belajar dari seorang Yosua,
yang dimana dia menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan yang mungkin eh, tidak mungkin baginya, yang mungkin dia merasa bimbang. Tetapi ketika Tuhan teguhkan hatinya, ketika dia memiliki iman percaya di hadapan Tuhan, maka ketika Tuhan percayakan itu, maka dia menjadi seorang pribadi atau menjadi seorang pemimpin yang mampu melewati setiap gejolak yang datang di dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh meneguhkan akan pikiran kita, akan hati kita untuk menjadi pribadi yang tidak takut, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mampu menyertai akan kehidupan kita. Amin kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas segala cintanya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari seorang Yosua, yang dimana Tuhan boleh memilih dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Mungkin ini sesuatu hal yang berat, tapi kami percaya Tuhan, jikalau Engkau yang memimpin kami, kami tidak takut, karena Engkau Tuhan yang akan menyempurnakan setiap langkah kehidupan kami. Bila kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan, kami terus mempercayakan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat di hadapan-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam segala keadaan situasi. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, berkati pemimpin kami, baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun. Kami percaya Tuhan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Bila Tuhan mereka belum memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Dalam pesta demokrasi di beberapa hari yang akan datang, yang akan diselenggarakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mampu bekerja untuk bangsa ini, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Bila Tuhan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan lewat mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin rakyat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat setiap pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang di kota maupun di pelosok. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin akan kehidupan mereka. Biarlah mereka terus teguh di hadapan-Mu Bapa. Bila banyak jiwa yang dimenangkan, banyak lidah yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik yang sakit maupun yang sakit maupun yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami percaya bilur-bilur-Mu kuasa menyembuhkan akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Bapa yang mampu menolong akan kehidupan mereka. Bapa ini surga, kami juga berdoa buat anak-anak yatim piatu, para janda fakir miskin. Tuhan yang berkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh pulihkan kehidupan mereka. Bila mereka tetap bersukacita dan terus percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna terus menyertai akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa khusus buat Kabupaten Sumba Barat, untuk Pulau Sumba, Kota Waikabubak Tuhan. Engkau berkati dalam setiap keadaan yang ada. Berkati pemimpin daerah Tuhan, biarlah mereka boleh memimpin kota ini dengan takut akan Allah Tuhan, dan mereka boleh melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang di surga, kami juga tak lupa untuk berdoa buat studio di tempat ini. Berkati dalam setiap keadaan yang ada. Berkati anak-anak Tuhan yang melakukan bagian mereka di tempat ini. Biarlah studio ini Tuhan boleh nama-Mu dipermuliakan, boleh menjadi saluran berkat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Bila Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa syafaat, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.